Setiap kita pasti pernah mengalami masalah. Tidak ada satu orang pun hidupnya terbebas dari masalah. Masalah yang menghampiri bisa jadi masalah kecil sampai besar. Ketika kita ada dalam masalah, pasti akan merasa bingung dan menyalahkan keadaan. Bahkan tidak sedikit orang yang menyalahkan Tuhan. Protes, kenapa semua ini harus terjadi dalam hidupnya. Namun beberapa orang ada yang merespon baik pada setiap masalah yang datang. Misalnya, jadi lebih peduli pada sekitar. Lebih dekat dengan Sang Pencipta dan introspeksi diri, kenapa masalah itu bisa terjadi padanya. Masalah yang hadir bukan tanpa maksud dan tujuan. Pasti ada hal baik yang bisa dipetik dan tentu saja mendewasakan hidup kita. Tergantung bagaimana cara kita menyikapi masalah tersebut. Nah, bagaimana agar kita merespon baik setiap persoalan yang terjadi? Tetap berpikir tenang dan positif, sehingga kita bisa bermegah dalam masalah. Hanya diri kita yang tahu. Dan tentu saja bersama Tuhan pasti kita bisa melakukannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam jumpa pemirsa yang diberkati Tuhan. Satu sukacita tersendiri kembali bagi saya Gilbert Lumoindong untuk ada di tengah pemirsa sekalian di malam yang larut ini dalam program kita Cermin Hati. Sebuah program refleksi rohani dalam kehidupan kita untuk kita dapat melihat kembali ke dalam kehidupan kita tentang hal-hal yang perlu diperbaiki, hal-hal yang perlu kita buang, dan hal-hal yang perlu kita bangkitkan di dalam iman percaya kita. Haleluya. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dalam program Cermin Hati hari ini kita ada program yang sangat spesial, tetapi judulnya mungkin mengejutkan buat setiap saudara. Sebagian saudara bahkan tidak mengerti arti judul ini karena kita membahas tentang bermegah dalam masalah. Mungkin saudara berkata, hah? Bermegah dalam masalah, pendeta? Orang juga kalau bermegah itu karena sukses, bermegah karena prestasi, bermegah karena keuntungan, bermegah karena kemampuan-kemampuan dan hal-hal yang berhasil diraih dalam hidupnya. Masa ini bermegah dalam masalah? Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita cuma bermegah untuk prestasi, maka hidup ini akan penuh air mata. Karena ternyata dalam hidup ini seringkali lebih banyak masalah daripada prestasi. Tapi kalau kita bisa bermegah dalam masalah, kita otomatis juga dapat bermegah di tengah prestasi dan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Ini akan kita bahas. Mari bersama dengan saya lihat bagaimana dan apa yang Alkitab katakan tentang bermegah di dalam masalah. Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, di layar televisi Bapak Ibu Saudara sekalian ada nomor-nomor telepon, hubungi. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap berdoa buat saudara 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Kami rindu menjadi sahabat doa buat setiap saudara, sehingga setiap saudara dapat maju lebih dahsyat lagi dalam iman dan pengharapan kepada Kristus. Nah, coba lihat 2 Korintus pasal 11, 2 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai 30, demikian firman Tuhan. Dikatakan apa? Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Nah, Paulus sedang menjelaskan tentang pergumulan pelayanannya. Dia berkata apa? Berjerih lelah, bekerja berat, tidak tidur, lapar, dahaga, berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Ayat 28. Dengan tidak menyebut banyak hal lain, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Artinya apa? Mau ada tantangan begini, tugas pelayanan tetap aku jalankan. Wah, luar biasa saudara-saudara. Selanjutnya, jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Artinya gini, aku tidak pusing hanya dengan masalahku, tetapi aku juga bahkan sibuk atau turut merasa atau berempati dengan orang-orang yang menghadapi masalah. Jadi masalah hidupku nggak penting, tetapi masalah orang lain itu jauh lebih penting bagi aku. Nah, makanya ayat 30, Paulus keluarkan sebuah statement yang luar biasa. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Wah, luar biasa. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selalu saya bilang, saya bangga dengan Alkitab.
Kenapa? Karena Alkitab morally right. Secara moral itu luar biasa. Paulus ajarkan kalau kita mau bermegah, kita nggak bermegah atas kehebatan-kehebatan dan prestasi-prestasi, serta kelebihan-kelebihan, serta berkat-berkat yang ada pada kita. Kenapa? Karena itu bisa menimbulkan syak buat orang. Ada orang yang susah makan, tiba-tiba kita bilang, aku bersyukur karena makananku banyak di rumah. Astaga, terus yang nggak ada makan gimana? Iya kan? Tetapi Paulus bilang, kalau aku mau bermegah, aku bermegah dalam kelemahanku. Lihat selanjutnya, Filipi 2 ayat 16-18. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi Paulus bilang apa? Kalau aku menghadapi kesusahan, itu adalah kemegahanku. Bahwa aku bisa bermegah bahwa hidupku ini tidak hanya untuk menikmati segala sesuatunya, tetapi juga dalam perjuangan aku tetap setia. Wah, luar biasa, ayat 17. Tapi sekalipun, perhatikan, darahku dicurahkan, udah serius nih, pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Artinya apa? Walaupun aku harus berkorban, aku gak pernah mengeluhkan. Aku gak pernah bersungut-sungut kan, aku gak pernah kecewa kan, aku gak pernah bangkit-bangkit kan, aku gak pernah membanggakan itu semuanya. Kenapa? Kemegahanku adalah bahwa aku boleh menghadapi segala sesuatu dan ujian yang berat sekalipun. Ayat 18. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersuka citalah dengan aku. Wah, luar biasa. Nah, makanya selanjutnya saya catat dalam Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Wah, luar biasa saudara-saudara. Nah, banyak orang, saya catat di sini begini, bermegah pada hal-hal yang keliru. Ya kan? Tapi Paulus bilang apa? Kalau aku mau bermegah, aku bermegah pada kelemahanku. Kalau aku mau bermegah, aku bermegah pada segala kesusahanku, pada penderitaanku. Kalau aku mau bermegah, aku bermegah pada salib Kristus. Artinya apa? Paulus punya dasar yang kuat, apa yang perlu dia banggakan. Kalau ditanyain, bagaimana kita bisa bermegah dalam kelemahan? Karena justru dalam kelemahan, kuasa Tuhan sempurna. Kenapa kita bermegah di tengah pergumulan dan masalah kita? Karena kita tahu bahwa di tengah masalah dan kelemahan kita selalu ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kenapa kita bermegah dalam salib? Karena kita tahu, lewat salib itu, dosa kita diampuni. Lewat salib itu kita diangkat sebagai anak-anak raja. Lewat salib itu segala kekurangan dan kelemahan kita diselesaikan oleh Yesus. Karena itu di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Oh, haleluya. Nah, banyak orang bermegah pada hal-hal yang keliru. Satu, keberhasilan dan kesuksesan serta pencapaian-pencapaiannya. Padahal ini sesuatu yang sementara. Kalau kita bermegah hanya pada keberhasilan, kesuksesan, serta pencapaian-pencapaian kita, bukankah kita mudah menjadi sombong? Dan pada saat kita sombong, that is your downfall. Itu adalah awal dari kejatuhan saudara. Yang kedua, banyak orang bermegah pada hal-hal yang keliru, yaitu penampilan serta kemampuannya. Waduh, banyak orang ngerasa karena dia cantik, banyak orang karena dia ngerasa ganteng, waduh, sombongnya minta ampun. Tapi saya kenal orang udah jelek sombong lagi pendeta. Itu namanya nggak tahu diri, saudara-saudara, ya kan? Banyak orang sombong karena merasa suaranya bagus, karena main gitarnya hebat, karena penampilan dan kemampuannya. Wah, ini bahaya. Yang ketiga, banyak orang bermegah pada hal yang keliru, yaitu harta kekayaan serta segala yang ada padanya. Padahal itu semua sifatnya sementara dan pinjaman dari Tuhan. Itu bukan milik kita, ya kan? Selanjutnya, segala yang baik yang ada padanya. Saudaraku, itu anugerah Tuhan. Bisa nggak sih kita menyadari semua pemberian yang baik itu datangnya dari Tuhan. Orang itu makin bermegah dalam Tuhan, makin hidupnya takut berbuat dosa. Orang makin bermegah dalam Tuhan, hidupnya makin rendah hati. Orang makin bermegah dalam Tuhan, makin kuat dalam menghadapi tantangan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan kembali setelah yang berikut ini. Pastikan tetap ada di Cermin Hati, di stasiun televisi yang luar biasa ini, RTV. Haleluya, masih di Cermin Hati, dan di malam yang larut ini saya bersama dengan saudara, khususnya saudara-saudara yang baru bergabung dengan program Cermin Hati ini. Mungkin sudah berkata, ini ada apaan nih malam-malam begini? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini program refleksi rohani, dan kita ada setiap malam dari Senin sampai Jumat menemani saudara sekalian
Karena kita rindu saudara selalu mengalami hal-hal yang baik dalam kehidupan saudara. Dan pelajaran setiap malam adalah pelajaran-pelajaran kehidupan. Dan hari ini kita sedang membahas tentang bagaimana kita bermegah dalam masalah. Karena tadi sebelum berakhir segmen pertama, kita sedang kupas tentang kesalahan-kesalahan banyak orang bermegah. Bermegah tentang penampilannya, kemampuannya, kehebatannya, prestasi-prestasinya. Dan itu hanya membuat kesombongan, hanya membuat kita melupakan Tuhan. Nah, tetapi hidup dalam Kristus adalah hidup yang berbeda. Kenapa? Karena yang pertama kita akan bangga pada kedahsyatan Tuhan. Jadi kalau kita lihat sukses, kita lihat keberhasilan, kita nggak bangga pada keberhasilan itunya. Ya kan? Wah, saya berhasil nih. Wah, saya juara nih. Wah, anak-anak saya semua jadi orang nih gitu. Bukan. Tapi kita bangga kenapa? Akan kedahsyatan Tuhannya. Tuhan yang telah menolong saya. Wah, pendeta, bayangkan anak saya 5, pendeta. Bagaimana saya bisa mendidik mereka semua jadi sarjana? Karena kedahsyatan Tuhan. Wah, pendeta, saya dulu dari kampung sebetulnya miskin, pendeta. Saya ini merantau di kota sebetulnya, pendeta. Tetapi kalau saya bisa berhasil sampai hari ini, itu karena kedahsyatan Tuhan. Wah, pendeta, bisnis saya dikit lagi hancur loh, pendeta. Utangnya banyak. Tetapi kalau sampai hari ini saya bisa berdiri tegak dan berhasil dan menyelesaikan semua utang-utang saya, itu karena Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Lihat, saudara gue kasih dalam Tuhan. Kalau kita banggakan kedahsyatan Tuhan. Jadi kita bermegah di tengah masalah kita. Kenapa kita bermegah di tengah masalah? Terima kasih Tuhan. Di tengah masalah saya masih ada Tuhan pembela saya. Oh, jadi orang tuh jangan cengeng, kenapa sih? Jadi orang tuh jangan manja, kenapa sih? Ya, saya udah gak kuat. Aduh, pendeta tuh gak tahu siapa yang saya hadapi. Tetapi kita punya Tuhan yang dahsyat. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Apa yang mustahil buat manusia, tidak mustahil bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua, kita bangga kenapa? Panggilan dan pilihan Tuhan. Oh, bukan saya yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih saya. Alkitab bilang bukan kamu yang mencari aku, tapi aku yang mencari kamu. Karena kalau kita yang mencari Tuhan, gak bakal ketemu, saudara-saudara. Tetapi kalau Tuhan yang mencari kita, pasti ketemu. Saya selalu pakai analogi gini. Kalau saudara mau cari presiden, ketemu gak? Mungkin lihat di layar kaca bisa. Mungkin lihat foto presiden bisa. Tapi mau ketemu lalu mau selfie sama presiden belum tentu. Tetapi kalau presiden mau selfie sama kita, gampang, saudara. Tiba-tiba jam 12 siang pas pampres datang. Bapak Gilbert, Anda dipanggil ke istana. Nggak mungkin saya bilang, sorry, saya mau urusan ke cermin hati dulu. Nggak bisa, saudara-saudara. Presiden panggil, waduh, langsung mandi, sikat gigi, ya kan. Wah, langsung keren, saudara. Wah, menuju ke istana. Presiden panggil, wah, ya kan. Kalau saya cari Tuhan, belum tentu ketemu. Tapi kalau Tuhan cari kita, Tuhan pilih kita, Tuhan panggil kita, pasti jadi. Iya kan? Dan Tuhan pilih kita bukan karena kita sempurna. Tuhan pilih kita bukan karena kita hebat. Tuhan pilih kita karena kasih-Nya yang sempurna dan hebat atas kita. Haleluya. Dan selanjutnya, hidup dalam Kristus membanggakan apa? Kekurangan dan kelemahan kita. Karena justru dalam kelemahan dan kekurangan kita, kuasa Tuhan sempurna. Paulus berkata, ada duri dalam daging, ada utusan iblis yang mengecoh aku. Aku berseru kepada Tuhan, tapi Tuhan menjawab, cukup kasih karunia-Ku bagimu. Dalam kelemahan mula kuasaku menjadi sempurna. Berarti dalam hidup ini kita nggak usah mengutuk-ngutuk kelemahan kita. Wah, saya kelemahan ini, pendeta, saya pernah gagal. Tapi bilang, Tuhan terima kasih. Walaupun saya gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan, di tengah kegagalan Tuhan mengangkat saya, Tuhan membela saya, Tuhan menjadikan hidup saya berarti. Dan selanjutnya, hidup dalam Kristus kita banggakan masalah dan pergumulan kehidupan. Karena justru pembelaan Tuhan akan dinyatakan. Ketika kita menghadapi masalah dan pergumulan, bukan berarti you lost. Jadi kita bisa bersyukur di tengah masalah. Jadi bukan bersyukur karena masalah. Bukan berarti anak saudara tabrakan kakinya patah. Lalu Tuhan terima kasih kakinya patah. Anak saudara bisa kepahitan. Suami saudara selingkuh lalu bersyukur. Tuhan terima kasih suami saya masih laku sampai mudaan. Haleluya. Udah kepukul di otak saudara. Kita bukan bersyukur karena masalah. Kita bersyukur di tengah masalah. Bahwa masih ada Tuhan yang bela saya. Masih ada Tuhan yang kuatkan saya. Masih ada Tuhan yang beri kepastian buat saya. Dan masih ada Tuhan yang mampu merubah setiap penderitaan menjadi kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya akan kembali setelah yang berikut ini. Pastikan tetap ada di Cermin Hati.
Masih di Cermin Hati, masih bersama dengan saya Gilbert Lumoindong, masih di stasiun televisi yang luar biasa RTV. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita hari ini masih membahas tentang bermegah di tengah masalah. Wow, sebagian kita berkata, bagaimana pendeta saya bisa bermegah di tengah masalah? Tadi kita sudah lihat banyak hal-hal penting bahwa kita nggak bisa bermegah di tengah hanya sukses, pencapaian-pencapaian kita. Karena itu bisa membuat kita sombong, lupa diri, dan jadi orang yang meninggalkan Tuhan serta hidup dalam dosa. Tetapi makin kita bermegah di tengah masalah, pergumulan, kita makin tahu bahwa Tuhan kita hebat, dahsyat, dan luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di layar televisi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada nomor-nomor telepon, hubungi. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan berdoa buat saudara 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Kami mau rindu menjadi sahabat doa buat setiap saudara, mengarahkan saudara pada pengalaman-pengalaman yang lebih dahsyat bersama Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa untungnya? Apa dampak positifnya? Apa manfaatnya kalau kita bermegah di tengah masalah? Saya lihat beberapa hal penting di sini. Yang pertama, karena di tengah masalah kita seringkali mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tahukah saudara, orang seringkali mengalami perjumpaan dengan Tuhan bukan di gereja. Seringkali orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan bukan di sekolah-sekolah teologi. Tapi tahukah saudara, banyak orang seringkali mengalami perjumpaan dengan Tuhan justru di tengah masalah. Sama seperti selalu saya bilang, ada banyak orang belajar doa seringkali bukan di seminar doa. Ada banyak orang begitu semangat belajar seminar doa. Seminar doa kemanapun dia ikuti, dia begitu banyak ikut seminar doa sampai dia nggak sempat berdoa. Dia terlalu banyak ikut seminar doa sampai dia nggak sempat berdoa, saudara-saudara. Dia terlalu banyak ikut seminar keluarga sampai dia nggak punya waktu untuk keluarganya. Makanya kapan seminar doa yang paling bagus? Waktu kita menghadapi masalah. Ya kan, waktu kita menghadapi masalah, di situ udahlah Tuhan, saya berserah dulu. Kita, kalau lihat orang dalam doa menangis, langsung kita bilang, Pantekosta ini, aliran Pantekosta ini, ya kan. Tapi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, waktu kita menghadapi masalah, kita mulai meneteskan air mata. Sebelah kita yang bilang, katanya Pantekosta, lu udah jadi Pantekosta, udahlah masa bodoh mau Pantekosta kayak mau apa kayak, yang penting gua tahu Tuhan bela, ya kan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seringkali banyak orang justru mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, merasakan Tuhan hadir di tengah hidupnya ketika dia dalam masalah, ya kan. Kita kalau lagi sukses, lagi kaya, lagi berhasil, doa makan juga cuma Tuhan berkati makanan minuman ini, amin. Tetapi kalau kita lagi susah, doanya lebih sungguh-sungguh, Tuhan, sudah 2 hari anak-anak kami tidak bisa makan. Lebih sungguh-sungguh, saudara-saudara. Makanya saya bilang, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan seringkali waktu kita dalam masalah. Makanya kita bermegah di tengah masalah. 1, kali di tengah masalah kita seringkali mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita bisa bermegah di tengah masalah? Karena di tengah masalah harusnya kita sadar tentang hal-hal yang harus diperbaharui dalam kehidupan. Selalu saya bilang ini, kalau masalah nggak menyadarkan kita, mau tunggu kapan? Kalau sudah ada masalah nih, masih juga nggak mau sadar, masih juga sekarang waktu masalah nggak berkaca diri. Aduh, saya ada masalah ini karena saya memang orangnya sombong sih. Saya ini orangnya suka nyakitin orang. Saya ini mulutnya suka kadang-kala nggak berjaga gitu. Saya kalau ngomong sembarangan ngomong. Dan waktu masalah sudah mulai pikir, iya ya, saya dalam masalah ini nggak ada orang yang mau tolong saya. Karena memang rupanya mulut saya jahat ini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Makanya kenapa kita bisa bermegah di tengah masalah? Karena di tengah masalah kita sadar hal-hal yang perlu kita sadar untuk kita perbaiki. Supaya apa? Supaya kita makin maju. Supaya kita makin mengalami hal-hal yang lebih baik lagi. Karena kalau masalah tidak bisa merubah kita. Pertanyaan saya, apakah engkau tunggu kematian dulu baru bisa merubah saudara? Saudara tunggu ancur-ancuran dulu baru bisa merubah saudara. Ketika engkau mendengarkan suaranya hari ini, jangan keraskan hati. Yang terbaik adalah justru ketika engkau mendengar firman. Disitulah saatnya engkau sadar, Tuhan, hal-hal ini perlu berubah dalam hidup saya. Yang ketiga, kita bermegah di tengah masalah. Kalau di tengah masalah, seringkali iman kita dibangunkan. Tahukah saudara? Masalah justru membentuk iman seseorang. Karena waktu kita sukses, kita nggak hidup dengan iman. Duit ada, teman ada, semua ada, saudara. Kita nggak butuh iman. Tetapi waktu semua meninggalkan kita, di situ kita butuh iman. Makanya Daud bilang, dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Artinya apa?
Artinya sekarang aku sadar, lewat segala pergumulan masalah hidupku, aku tidak lagi mengandalkan kekuatanku sendiri, tetapi aku hidup dalam iman. Haleluya. Dan selanjutnya saya pelajari, kita bermegah di tengah masalah. Karena di tengah masalah, karakter serta sifat kita banyak diubahkan. Karena pada dasarnya kita seringkali orang yang kepala batu dan mau menang sendiri. Kita seringkali berkata, loh saya memang orangnya begini, mau diapain? Tetapi waktu masalah datang, mau nggak mau kita bilang, nggak bisa lagi Tuhan. Saya ini terlalu sombong. Betul sih Tuhan, saya ini terlalu sombong. Atau kita berkata, aduh Tuhan, saya tanpa saya sadari, seringkali saya bohongin istri saya bohongin suami saya. Karena ingat, dalam hidup ini ada hukum tabur dan tuai. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Kalau kau tabur kebenaran, kau tabur kesungguhan, kau tabur kesucian, maka kau akan juga tuai berkat-berkat Tuhan. Tapi kalau kau tabur kejahatan, kau tabur kecurangan, kau tabur dosa, kau tabur perzinahan, kau tabur kebohongan, maka penderitaan yang akan kau alami dalam hidup ini. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, izinkan saatnya sekarang saya berdoa buat saudara. Jangan lari dari masalah, jangan tangisi masalah, tapi bermegah di tengah masalah. Karena kita tahu ada Tuhan yang baik, yang menjadi kekuatan kita di tengah masalah. Saudara yang ini doakan secara khusus karena sakit, karena berbeban berat, karena dalam tekanan, dalam pergumulan. Saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan izinkan saya berdoa buat saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang dalam tekanan. Bahkan secara khusus hamba berdoa untuk setiap mereka yang hari-hari ini sedang dalam masalah-masalah yang berat. Kami kecewa, kami putus asa, atau sebaliknya, kami yang selama ini sombong atas keberhasilan kami. Tuhan ingatkan kami untuk kembali menyadari bahwa semua datangnya dari Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, turunlah anugerah mujizat kesembuhan pertolongan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, untuk tetap jadikan Yesus yang paling utama dalam hidup kita. Tetap berserah dan tetap bersandar pada Tuhan. Karena di dalam Yesus kita lebih daripada orang yang menang. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada Cermin Hati program berikut. Dan selamat malam, selamat istirahat. Tuhan beserta dengan Anda. Haleluya.